Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, selamat pagi buat kalian semua. Kelas 10 bertemu lagi bersama dengan saya Bapak Ekron Rumaijuk dalam mata pelajaran Seni Budaya. Nah, anak-anak kami sekalian, ini adalah pertemuan kita yang keempat di semester ganjil ini. Ini sudah memasuki bulan Agustus ya. Nah, saya harap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik, dengan disiplin. Jangan sampai ketinggalan materi-materi. Saya membuat video YouTube ini supaya kamu bisa membukanya kapan saja, apalagi ketika ujian kamu harus kembali melihat materi ini ya di YouTube ya. Baik, anak-anakku, pada 3 minggu yang lalu atau 3 minggu berturut-turut kita sudah belajar tentang konsep budaya ya, konsep budaya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang konsep seni. Seni adalah salah satu unsur dari budaya. Berarti seni merupakan bagian dari budaya. Baik, anak-anakku semuanya, adapun kompetensi dasar kita, yaitu kita masuk ke 3.2, yaitu memahami konsep seni, dan 4.2 yaitu prakteknya, yaitu kegiatan berkarya seni ya. Nah, kamu bisa lihat dan membaca di sini ada indikator pencapaian kompetensi yang menjelaskan pengertian seni, mengidentifikasi pembagian seni, mendeskripsikan fungsi dan nilai seni, mengidentifikasi aspek-aspek seni, dan membuat karya seni. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan. Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian seni, mengidentifikasi pembagian seni, yang ketiga mendeskripsikan fungsi dan nilai seni, keempat mengidentifikasi aspek-aspek seni, dan kelima kegiatan berkarya seni. Nah, ini adalah berdasarkan penelitian para ahli, karya seni sudah ada sejak 36.000 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama ya, sekarang tahun 2000. Berarti sebelum Masehi pun karya seni memang sudah ada. Dinding-dinding gua di Prancis Selatan membuktikan hal tersebut. Di tempat itu terdapat lukisan berupa torehan-torehan pada dinding-dinding menggunakan warna yang menggambarkan kehidupan manusia purba. Artefak bukti ini mengingatkan kita pada lukisan modern yang penuh ekspresi. Di Indonesia juga ada, kita temukan bentuk-bentuk karya-karya seni sebelum merdeka ataupun zaman prasejarah. Kita masuk ke etimologi asal usul kata. Pengertian seni secara etimologi atau asal usul kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sani, ya, yang artinya apa? Pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Dengan kata lain, seni sangat erat hubungannya dengan upacara keagamaan yang disebut juga dengan kesenian. Berarti nenek-nenek moyang kita dulu sudah memakai istilah seni di dalam pemujaan, persembahan, dan pelayanan.
Kemudian, pengertian seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, baik itu dalam bentuk nada, rupa, gerak, dan syair, serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Nah, jadi bentuk seni dapat kita lihat dalam bentuk nada, ya kan? Nada, yaitu nanti dikonseplah itu menjadi seni musik ya. Kemudian dalam rupa, artinya bisa dilihat oleh mata dan dapat diraba. Kemudian dalam bentuk gerak, nah itu bisa kita lihat dari seni tari. Dan syair, itu dapat kita lihat dari ucapan-ucapan atau kata-kata yang bermakna, misalnya puisi. Pengertian seni menurut para ahli, yang pertama kita lihat seorang filsuf yang bernama Aristoteles. Nah, ini dia ya. Nah, apa arti seni menurut Aristoteles? Menurut Aristoteles, seni adalah suatu bentuk ungkapan dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dan seni itu meniru alam. Apakah ini sudah mencakup keseluruhan seni? Itu menurut Aristoteles. Kemudian kita melihat menurut Plato. Plato juga adalah seorang filsuf Yunani ya. Menurut Plato, pengertian seni adalah hasil tiruan alam dan segala isinya. Art imitator naturam. Nah, itu bahasa asing ya. Nah, itu menurut Plato, filsuf Yunani. Nah, sementara kita lihat menurut tokoh pendidikan Indonesia yang bernama Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni itu adalah hasil keindahan sehingga dapat mempengaruhi perasaan seseorang yang melihatnya, dan seni merupakan perbuatan manusia yang bisa dipengaruhi ya, dan menimbulkan perasaan indah. Pengertian seni dari beberapa tokoh. Yang pertama tadi menurut apa? Menurut Aristoteles. Yang kedua menurut Plato, dan yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kita lihat pembagian seni. Nah, pembagian seni dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah seni berdasarkan media yang dipilih. Media itu bisa seperti bahan utama. Yang kedua adalah berdasarkan perkembangannya. Anak-anakku sekalian, kita masuk dalam pembagian seni. Yang pertama, yaitu berdasarkan media yang dipilih. Media itu adalah bahan utama yang dipakai dalam berkarya. Nah, berdasarkan media yang dipilih dapat dibagi tiga, yaitu yang pertama adalah seni audio. Seni audio atau yang disebut dengan auditory art. Nah, art itu adalah seni ya. Audio. Nah, nanti di mata kejuruan, mata pelajaran kejuruan, kamu nanti akan menemukan audio visual. Audio dan visual, kemudian audio dan visual. Audio itu berkaitan dengan indera pendengar, yaitu telinga. Berarti seni yang berkaitan dengan pendengaran, arti kita dengar. Yang kedua adalah seni visual, berarti berkaitan dengan indera penglihatan, yaitu dapat dilihat, atau visual art. Yang ketiga adalah penggabungan A dan B, yaitu seni audio visual atau yang disebut dengan auditory visual art.
Nah, kalau kita terjemahkan secara sederhana, maka seni audiovisual adalah seni yang dapat didengar dan juga dapat dilihat. Oke, kita lihat satu persatu. Seni yang pertama kita lihat dulu seni audio visual. Seni audio. Nah, terbagi tiga, yaitu seni musik, seni sastra, seni suara. Nah, ini sudah paham ya, seni musik itu berkaitan dengan alat-alat musik, ya, bunyi-bunyian yang mengandung nada. Kemudian seni sastra. Seni sastra. Apa itu seni sastra? Apa beda seni sastra dengan seni suara? Sebenarnya semua ini berkaitan dengan suara. Tetapi seni sastra itu adalah lebih menitik beratkan kepada kalimat-kalimat atau kata-kata yang disusun rapi, yang enak didengar. Contohnya apa? Puisi, pantun, ya. Kemudian yang ketiga adalah seni suara. Seni suara itu apa? Berkaitan dengan nada juga, tetapi lebih menitik beratkan kepada vokal atau lagu. Yang kedua, kita lihat seni visual atau visual art dapat dibagi dua. Nah, seni dua dimensi dan seni tiga dimensi. Nah, seni dua dimensi apa artinya? Yaitu karya seni yang dapat dilihat dari satu sisi saja, ya, karena bentuknya yang tipis. Sedangkan seni tiga dimensi adalah karya seni yang hasil karyanya dapat dilihat dari berbagai sisi, dari atas, samping kiri, samping kanan, depan, muka, dan seterusnya. Jadi dia memiliki ketebalan dan memiliki ruang. Kalau seni dua dimensi, contohnya apa tadi? Foto, kolase, lukisan. Nah, sementara untuk seni tiga dimensi, contohnya apa? Patung. Kemudian keranjang dari rotan misalnya, atau keranjang, meja, tempat pulpen, kursi, dan lain-lain. Itu seni visual, atau seni dua dimensi dan seni tiga dimensi. Sedangkan seni audiovisual dapat kita bagi empat, yaitu yang pertama adalah seni tari. Seni tari. Yang kedua adalah seni drama atau teater, ya. Yang ketiga adalah seni opera. Nah, di sini dibedakan ya, sebenarnya opera juga seperti teater juga. Kemudian yang keempat adalah seni media. Seni media, ya, ada media cetak, ada media elektronik, ya. Misalnya yang dapat kita saksikan melalui televisi, gitu. Melalui televisi. Nah, itu tadi pembagian seni berdasarkan media. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, seni menurut perkembangannya. Dapat kita bagi empat, yaitu yang pertama adalah seni klasik. Nah, jadi menurut perkembangannya, ya, atau juga zamannya. Seni klasik adalah jenis seni yang pernah berjaya di masa lalu. Contoh hasil karya yang dapat kita temukan adalah ukiran-ukiran atau relief yang ada pada Candi Borobudur. Nah, kamu coba cari Candi Borobudur, mungkin di situ kamu akan temukan ukiran-ukiran tentang kehidupan pada zaman itu. Yang kedua adalah seni tradisional. Nah,
Apa seni tradisional? Yaitu bentuk seni yang telah menjadi bagian hidup dan nilai dari masyarakat dan dijaga secara turun-temurun. Misalnya apa? Batik, ya kan? Batik. Itu contohnya saja, ya. Nah, ini masih seni 2 dimensi. Ada lagi seni 3 dimensi, ya kan? Seni 3 dimensi. Kemudian yang ketiga adalah seni modern. Nah, ini zaman modern. Nah, yaitu apa? Seni di barat yang dimulai tahun 1870-an sampai awal 1970-an. Contohnya lukisan, ya, ada sebuah lukisan zaman kolonial. Nah, itu sudah bagus-bagus ya, zaman kolonial. Nah, kita tahu juga pada 1870-an itu lukisan-lukisan di Eropa seperti Mona Lisa. Nah, yang keempat adalah seni kontemporer. Nah, sekarang adakah seni kontemporer? Ada. Karena kita sudah lewat 1970-an ya, seni kontemporer. Oke, seni kontemporer adalah seni yang berkembang pada masa kini, merespon dan mempresentasikan situasi sosial dan budaya terkini. Ya, budaya terkini. Nah, itulah yang dilukis misalnya, atau dibentuk dalam sebuah tarian, atau dibentuk dalam sebuah drama. Sekarang kita masuk ke fungsi seni dan nilai seni. Kita lihat dulu yang pertama, fungsi seni. Yang pertama sebagai fungsi seni adalah sebagai media agama, ya, sebagai media agama atau kepercayaan. Yaitu seni punya peranan penting dalam penyampaian pesan religi agama kepada manusia. Hal ini bisa kita lihat dari busana, ya, pakaian, upacara pernikahan, upacara kematian, lagu rohani, kaligrafi, dan lain-lain. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang penduduknya memiliki ada 6 agama dan banyak aliran-aliran kepercayaan. Nah, contohnya dapat kita lihat, fungsi seni dalam agama dapat kita lihat, yaitu dari sebuah gambar ini, yaitu Candi Borobudur ya. Ini dipakai untuk apa? Ya, dipakai menjadi tempat ibadah bagi orang Buddha. Nah, kamu pernah pergi ke Candi Prambanan? Nah, itu adalah tempat dipakai untuk beribadah bagi orang Hindu. Yang kedua, kita lihat. Oke, ada anak kecil di sini ya, sedang memakai alat musik gitar. Berarti yang kedua adalah fungsi pendidikan. Bagaimana anak ini sedang belajar, ya kan? Belajar bermain gitar. Melalui seni, individu dapat belajar tentang nilai-nilai dan ilmu pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Misalnya seorang siswa dapat belajar bermain musik atau drama, di mana kegiatan ini dapat mengekspresikan diri mereka kepada orang lain. Nah, jadi bisa untuk belajar, ya, ilmu bermain gitar, bermain keyboard, bermain teater. Nah, yang ketiga adalah fungsi komunikasi, yaitu sebagai alat penyampaian pesan seperti penyampaian kritik sosial, gagasan, kebijakan dan media promosi, ya gitu ya. Sebagai media kritik dan gagasan dapat terwujud melalui seni lukis, musik, dan pertunjukan. Nah, ya kan, sebagai media kritik dilukislah sebuah sesuatu yang mungkin mengkritik negara karena sudah berlaku tidak adil misalnya, atau ada seseorang seniman melihat ada sesuatu kejanggalan di negara ini, lalu dikaranglah sebuah lagu yang menyindir, mengkritik
tentang negara yang ada. Sebagai media promosi dapat terwujud dalam bentuk poster, reklame, ya, kemudian apa lagi? Kemudian iklan, ya. Nah, sebagai media promosi. Kemudian yang keempat, sebagai fungsi rekreasi atau hiburan, yaitu melalui seni yang dapat dilihat atau didengarkan dapat memberikan hiburan. Nah, suka nonton OVJ kan? Wah, kita tertawa, kita terhibur. Coba lihat dalangnya. Siapa namanya? Mas Parto. Kemudian, apalagi yang dapat menghibur? Nah, kita lihat ini apa ini? Tokso ya. Bagaimana si Andre dan si Sule? Nah, menghibur bukan? Menghibur udah pasti. Kemudian kita lihat Peter Pan. Nah, ini seni apa mereka ini? Seni apa? Seni audio ya. Ya. Menghibur bukan? Lagu-lagunya. Nah, ini apa ini? Slang ya. Nah, lagu-lagu mereka juga menghibur. Nah, kemudian ada tarian, ya, menghibur. Ada lagi apa ini? Seperti ketoprak gitu ya, atau seperti wayang. Nah, itu yang keempat. Sekarang kita masuk yang kelima. Yang kelima, fungsi artistik. Nah, yaitu sebagai media ekspresi seniman atau orang tertentu saja. Ya, yaitu ini berlaku bagi media ekspresi, mewujudkan ekspresinya melalui karya-karya seni. Apakah itu lukisan, apakah itu mengarang sebuah lagu, apakah itu menciptakan sebuah gerakan, apakah itu menciptakan sebuah drama. Nah, seniman menyajikan karyanya bukan untuk komersial, tapi karena ekspresi dirinya sendiri. Nah, ya, lihat ini, dia lukis seperti itu ya. Ini lukisan, karena ekspresi. Nah, ini lukisan. Mungkin kita tidak bisa menerjemahkannya seperti apa, tapi inilah ekspresi seniman tersebut sebagai fungsi artistik. Dia puas ketika dia bisa melukis dengan model gambar tersebut. Nah, kita lihat ya, gambar-gambar yang sangat menarik ya. Nah, ini lukisan juga. Oke, setelah media fungsi ekspresi, kita lihat artistik, kita lihat fungsi guna. Nah, atau yang disebut dengan seni terapan, applied art. Nah, jadi ini berkaitan dengan karya yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, karya yang dapat dipergunakan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya peralatan atau perabotan rumah tangga. Tahu ya? Apa itu peralatan dan perabotan rumah tangga? Nah, misalnya seperti ini ada sendok terbuat dari kayu. Nah, ini seni terapan 3 dimensi. Nah, ada 2 dimensi. Nah, kita lihat ya, sendok bisa bejana-bejana seperti ini, ya, bisa seperti ini. Nah, jadi banyak gitu ya, bisa seperti ini. Apa yang namanya? Tikar. Tikar terbuat dari mana? Apakah dari rotan? Dari daun pandan ya. Ada lagi, nah ini keranjang terbuat dari rotan. Nah, fungsi guna bisa dipergunakan. Nah, ada meja, ya, ada vas bunga dari tanah liat.
jadi cukup banyak ya. Itu dilihat dari fungsi gunanya. Sekarang kita lihat dari fungsi kesehatan. Nah, ini sangat menarik ini. Baik, fungsi kesehatan. Musik dapat dipakai sebagai media terapi kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakit degeneratif, misalnya demensia, autis, dan gangguan psikologis lainnya. Nah, mungkin kita tidak pernah mendengarkan ini ya. Ternyata ada musik dapat dipakai untuk penyembuhan dalam penyakit-penyakit tertentu, khususnya gangguan psikologis itu, gangguan kejiwaan. Nah, dementia, pernah dengar? Nah, nanti dicari di Google, autis. Nah, penyakit autis, nah ini sering kita dengar ya, gimana pola pikirnya atau pikirannya kadang tidak bisa terkontrol, orang autis gitu ya. Tetapi ketika dia mendengarkan musik misalnya, nah katakan seperti ini, dia mendengarkan musik, hatinya menjadi tenang, ya, tidak galau lagi. Nah, ini orang sakit sedang dihibur, atau di sampingnya ada yang bermain musik, ada nggak pengaruhnya untuk kesehatan? Kalau tidak ada pengaruhnya untuk kesehatan, mungkin mereka tidak akan bermain gitar di situ. Tetapi karena ini memiliki pengaruh untuk kesehatan, maka mungkin dokternya kah atau siapa bermain gitar. Nah, ini lagi dapat kita lihat sedang bermain musik ya, didengarkan oleh orang yang sedang sakit. Nah, ini mungkin dia autis. Nah, bagaimana seorang ibunya kah ini kita tidak tahu, tetapi yang pasti bahwa seorang anak sedang mendengarkan ya, sedang mendengarkan musik ya yang dibunyikan oleh seorang ibu ini. Nah, jadi mungkin seperti ini cara kerja daripada musik sebagai fungsi kesehatan. Jadi otaknya disegarkan, diperbaiki, dipulihkan ya dengan mendengarkan alat musik tadi. Oke, itu tadi sebagai fungsi musik. Sekarang kita lihat nilai seni. Nilai seni ada 5. Yang pertama, nilai kehidupan. Yang kemudian adalah nilai pengetahuan. Yang ketiga adalah nilai keindahan. Yang keempat adalah nilai bentuk. Nah, kami sekalian, yang kelima adalah nilai kepribadian. Ya, jadi ada 5 nilai seni. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah nilai kehidupan. Nah, itu adalah nilai dalam hidup yang bersifat mendasar. Contohnya apa? Perilaku yang baik yang terdapat pada sebuah lukisan. Nah, itu kan memberikan nilai. Ya, contohnya perilaku yang baik yang terdapat pada sebuah lukisan. Nah, yang kedua adalah nilai pengetahuan. Kita lihat nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan dalam sebuah karya seni bermakna suatu karya seni dapat memberikan ilmu dan pemahaman baru bagi para penikmatnya. Pemahaman tersebut dapat berupa pemahaman terhadap alam sekitarnya dan berbagai aspek kehidupan yang melingkupinya. Contoh nilai pengetahuan dalam karya seni terwujud melalui karakteristik tata budaya atau adat kebiasaan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah nilai keindahan. Nah, nilai keindahan dalam seni berhubungan erat dengan perasaan manusia.
kehidupan hanya merupakan salah satu di antara banyak hal yang dicoba untuk diwujudkan oleh seni. Sekarang kita lihat nilai bentuk. Nilai ini menyebabkan seorang pengamat menikmati atau mendapat kepuasan dari ciri-ciri indrawi yang disajikan oleh suatu karya seni. Nilai bentuk menyebutkan seorang mengagumi bentuk besar dan bentuk kecil. Kita lihat yang nilai yang kelima, yaitu nilai kepribadian. Nah, nilai kepribadian adalah nilai yang mempunyai pengertian bahwa setiap karya seni memiliki kepribadian tersendiri yang membedakannya dengan bentuk karya seni lainnya. Dengan demikian, suatu karya seni turut menggambarkan kepribadian atau ciri khas perbuatannya, serta lingkungan yang mempengaruhi penciptaan karya tersebut. Nah, itulah ada 5 nilai seni. Yang pertama adalah nilai kehidupan, ya. Yang kedua adalah nilai pengetahuan, dan ketiga adalah nilai keindahan, keempat nilai bentuk, kelima nilai kepribadian. Baik anak-anak kami sekalian, demikian dulu pertemuan kita yang keempat ini ya. Nanti tugas-tugas akan saya berikan di Google Classroom. Tetap aktif, tetap semangat, tetap mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan supaya kamu jangan sampai ketinggalan nilai, karena nilai itu menentukan kemampuan kamu, ya. Penilaian menentukan kemampuan kamu, apakah kamu sudah kompeten memahami atau tidak. Oke, demikian dulu pertemuan kita di pertemuan yang keempat ini, di mana kita sudah belajar tentang konsep seni yang pertama, dan minggu depan kita akan masuk lagi kepada konsep seni yang kedua, ya, atau lanjutan daripada pertemuan saat ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan, salam sehat.